terlebih dahulu ya. Silakan perwakilan kelas untuk dapat memimpin. Semua siap. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam kepada Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Oke, sekarang itu mau ngecek kehadiran ya. Di kelas ini ada yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua. Oke. Sekarang bisa lihat layar ini. Apa ini nak? Iya, betul. Ibu mau nanya, siapa di sini ada nggak yang pernah melihat temannya diganggu oleh orang lain? Terus ada nggak yang pernah melihat temannya diajakin orang lain? Juga itu kan ya, gimana perasaan kalian saat melihat temannya diganggu oleh orang lain? Sedih dan kasihan. Betul. Nah, kalau di kelas ini ada nggak yang suka ngejekin sama orang tua? Kalau jepret-jepret dasi ada? Ada yang di kelas ini ya. Nah, aku mau tanya, jepret-jepret dasi ngejekin sama orang tua itu namanya apa? Bullying. Kata lain dari bullying adalah perundungan. Nah, aku tanya, emang apa sih itu bullying atau perundungan? Ada yang tahu? Saya Bu, ya? Kekerasan fisik atau mental. Iya betul. Jadi bullying atau perundungan adalah kekerasan fisik atau mental. Nah, jadi Ibu akan memberikan kalian layanan bimbingan klasikal tentang stop perundungan ya. Nah, dalam hari ini tujuan layanan kita ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan konsep dari bullying atau perundungan. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menolak segala bentuk tindakan bullying atau perundungan. Yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan keterampilan untuk mencegah bullying dan mengatasi bullying. Itu adalah tujuan layanan kita nanti. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, kita akan buat dulu kesepakatan kelas yang akan kita jalankan pada hari ini. Nanti gua akan berikan schedule, silakan satu orang untuk menuliskan satu kesepakatan, nanti saya kasih depan ya. Oke, sekarang Ibu minta tolong temannya ada yang ngetik. Satu orang satu ya. Boleh. Nanti setelah itu ditempelkan sebelah belakang. Ya. Satu orang satu ditempelkan ya. Oke. Yang sudah boleh langsung tempelkan di sini. Oke, udah semua buat kesepakatan kelas? Sudah. Bacakan ya. Oke, bacakan ternyata hampir sama. Yang pertama, tidak boleh berisik. Sepakat? Oke, yang kedua, tidak boleh makan saat pembelajaran. Sepakat? Oke, kemudian dilarang berkelahi. Sepakat? Oke, kemudian ada lagi ya, berkata yang sopan. Oke, sepakat? Itu adalah kesepakatan kita yang akan kita jalankan selama 40 menit ini ya nak. Nah, Ibu akan menjelaskan langkah-langkah kita hari ini. Jadi nanti Ibu akan menayangkan sebuah tayangan video ya tentang stop perundungan. Ya, Ibu akan menjelaskan sedikit dan kita akan ada tanya jawab. Nah, nanti kalian akan berkelompok. Ibu akan membandingkan LKPD. Silakan nanti kalian berdiskusi dengan temannya. Ya, tentukan nama kelompoknya apa, siapa ketuanya, siapa sekretarisnya. Nanti kerjakan LKPD. Setelah itu dipresentasikan. Nah, saat
presentasi, teman yang lain akan menanggapi. Sampai sini udah paham? Paham. Nah, sekarang setuju nggak kalau kita breaking dulu? Setuju. Kita breaking dulu ya. Oke, kita akan breaking dulu. Nah, sekarang kita sudah breaking. Nah, selanjutnya ada yang nanya, kelas ini sudah siap menerima materi belum? Sudah. Kalau siap, bilang ready. Are you ready? Ready. Oke, kita akan lihat tayangan ini. Kekerasan di sekolah sering terjadi di Indonesia. Dari tahun 2013 hingga 2014, jumlah kekerasan di sekolah naik sampai dengan 16% yang dilakukan anak usia di bawah 14 tahun. Dan itu dilakukan di sekolah. Hampir setiap sekolah yang ada di Indonesia pasti terdapat kasus kekerasan di sekolah. Dari tingkat universitas, menurut ke SMA, lalu SMP, bahkan sampai ke SD. Yang wajib atau tidak, dan bisa sampai akhirnya di penjara. Sebagai korban akan berdampak seperti sering absen dari bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka demam, atau yang lebih parah, bunuh diri. Apakah kamu siap menerima semua perlakuan itu? Karena jalan kalian masih panjang untuk sebuah kebaikan. Stop kekerasan di sekolah. Oke, itu tadi videonya. Nah, sekarang ibu mau nanya, setelah kalian menyaksikan video tersebut, apa yang kalian rasakan? Sedih. Yang lagi dirasakan setelah melihat video itu? Iya. Nah, oke, saya mau menjelaskan ya. Kita sama-sama diskusi ya, Nak. Oke, jadi bullying adalah perilaku atau tindakan agresif yang melibatkan ketidakseimbangan kekuatan sehingga merugikan orang lain. Perilaku agresif ini dapat dilakukan berulang kali dan menyebabkan masalah yang serius pada orang yang dibully. Dengan kata lain, bullying itu adalah kekerasan, ya, tindakan yang menyakiti, baik dilakukan secara fisik, tahu fisik ya, kontak fisik ya, kemudian juga dengan verbal, yaitu melalui perkataan, kemudian dengan sosial, ya bisa kita bully sosial itu, yaitu dengan mengucilkan seseorang. Dan yang terakhir itu ada cyberbullying, kekerasan melalui media sosial. Bentuk dari bully fisik itu ada apa, Nak? Ya, itu adalah bully fisik karena kekerasan melalui kontak fisik. Nah, kemudian ada lagi yang namanya bully verbal, ini melalui perkataan atau kata-kata yang menyakiti. Contohnya apa? Menghina, mencibir, mencaci maki, mengejek, mengancam. Nih, berarti yang suka ngejek-ngejek sama orang tua, bully apa namanya? Oke, selanjutnya ada bully sosial. Apa aja sama bully sosial, Nak? Itu adalah bentuk dari bully sosial. Kemudian ada yang namanya cyberbullying, kekerasan melalui media massa. Contohnya apa, Nak?
Itu adalah dari cyberbullying. Nah Bu, emang apa sih Bu penyebabnya orang bisa melakukan bullying ini nak? Ya, yang pertama karena adanya kurang empati, ya rasa peduli kita nggak ada, makanya berani untuk melakukan tindakan bullying. Yang kedua keinginan untuk berkuasa, biar keren, biar orang tahu kalau jagoan, makanya mau jadi pembuli. Yang ketiga pernah menjadi korban bully. Jadi pelaku bully itu terkadang dia itu adalah korban bully. Jadi dia tidak ingin hanya dia yang merasakan, makanya dia akan menyebarkan ke orang lain. Ya, itu adalah penyebab bully. Kemudian dampak bully, nah, bully itu memberikan dampak negatif ya. Untuk korban yang pertama bisa kesakitan fisik. Akhirnya apa? Takut untuk ke sekolah. Akhirnya karena nggak pernah sekolah, akhirnya dia turun prestasinya, terus menyendiri, terus akhirnya dia stres dan depresi. Dan yang paling bahaya karena bisa bunuh diri. Ini adalah dampak bagi korban. Kalau pelaku ada nak dampaknya. Yang pertama akan diberikan sanksi oleh pihak berwajib karena ada undang-undangnya. Kemudian juga akan diberikan sanksi di persidangan. Dan yang terakhir apa nak? Di penjara. Nah, untuk dampak bagi yang melihat, yang pertama akan ada timbulnya rasa cemas dan takut. Ya, takut akan jadi korban selanjutnya, khawatir, ya, kemudian merasa perasaannya akan terancam. Itu adalah dampak negatif bagi yang melihat. Oke, selanjutnya nih ada dasar hukumnya nih nak, ya, ada undang-undang nomor 35 tahun 2012 tentang apa? Tentang perlindungan anak. Iya. Nah, setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 76C akan disanksi penjara paling lama berapa? 3 tahun 6 bulan. Dan dendanya maksimal berapa nak? 2 juta. Itu adalah dasar hukumnya. Nah, sekarang gimana sih Bu cara melawan bullying? Yang pertama kita harus tampil percaya diri. Ya, biar pelaku itu tahu, oh ya ini berani. Jadi dia berpikir lagi adalah aku berani. Coba kalau takut, makin berani nggak pelakunya? Makin berani, betul. Terus yang kedua kita harus bersikap tenang, ya. Jangan sampai kita menimbulkan rasa ketakutan, nanti dia senang. Terus yang ketiga jangan biarkan emosi terpancing. Terus kalau misalnya kita melihat ada teman kita jadi korban, kita bantu ya. Dengan cara apa? Dilaporkan. Kemudian bisa juga kita melawan dengan teriak. Kita cari bantuan agar orang lain menolong kita, ya. Kemudian yang terakhir ada laporkan orang yang melakukan bullying pada orang tua, pada guru, dan juga pihak berwajib. Itu adalah cara melawan bullying. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Iya. Apa perbedaan bencana sama bullying? Soalnya banyak orang yang bullying tadi beralasan bencana. Iya. Sebelum Ibu tanggapi, ada nggak yang mau menanggapi pertanyaan temannya? Oke, pertanyaan dari temannya itu apa sih Bu persamaan antara bully dengan bercanda? Karena sering banget bully itu alasannya bercanda. Jawabannya sama sekali tidak ada persamaan, sama sekali jauh perbedaannya. Kalau bercanda itu menyenangkan, sama-sama happy, sama-sama ketawa. Tapi kalau bully, yang happy siapa kira-kira? Pelaku. Pokoknya kan nggak happy. Jadi bully itu menyakiti. Jadi mulai hari ini berhenti untuk melakukan bully dengan alasan bercanda, karena bercanda dengan bully itu sangat jauh berbeda. Oke, selanjutnya Ibu akan membagikan kelompok. Ini sudah sesuai dengan kelompoknya ya? Oke, sudah sesuai dengan kelompoknya. Jadi nanti Ibu akan memberikan LKPD. Silakan kalian berdiskusi, tentukan nama kelompoknya apa, ketuanya siapa, sekretaris, ya. Nanti setelah itu presentasi, temennya boleh menanggapi. Oke, sampai sini Pak. Sekarang Ibu bagikan ya.
Ini boleh jawabannya boleh di bawah, boleh di belakangnya ya. Oke, boleh di bawah. Kita nama kelompoknya apa ya? Sudah. Nama kelompok buatnya. Di situ ada contoh tadi kasus, silakan kalian diskusikan dengan teman-temannya. Nanti boleh kalian kolaborasi kerjasama teman-temannya. Nanti ya, jadi kan soalnya nanti silakan diskusi. Satu aja nanti yang kumpulin ya. Nah, nanti saat presentasi ya kalian ucap salam dulu, baru memperkenalkan nama kelompoknya apa, kemudian dibacakan soalnya, isiannya, dan nanti diakhiri dengan penutup ya. Oke, sudah semua? Sudah. Kira-kira kelompok mana dulu yang mau maju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas tentang bullying. Contoh kasus, Adam merupakan peserta didik kelas 7 yang sering menjadi sasaran pemukulan oleh kelompok peserta didik yang lebih besar. Adam takut untuk melapor kepada guru karena khawatir akan mendapat perlakuan yang lebih buruk. Pertanyaan diskusi, apa bentuk bullying yang dialami Adam? Bullying fisik. Apa saja dampak bullying tersebut terhadap Adam? Kesakitan fisik dan gangguan mental. Apa yang seharusnya dilakukan oleh korban dan pelaku? Korban harus melaporkan kepada guru dan pelaku harus memberhentikan bullying dan dikenakan sanksi. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dari bukunya. Kira-kira ada yang mau menanggapi? Tidak. Sudah sesuai? Sudah. Oke, tepuk tangan. Oke, silakan. Nah, sekarang siapa lagi? Mau lagi maju? Oke, boleh. Ayo, silakan. Bisa ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang bullying. Contoh kasus, Citra merupakan peserta didik kelas 9. Sering menjadi bahan ejekan teman-temannya. Citra sering dipanggil dengan julukan yang menghina terkait penampilan dan latar belakangnya, sehingga Citra merasa sangat tertekan dan mulai menghindari sekolah. Pertanyaan diskusi, apa bentuk bullying yang dialami Citra? Bullying verbal.
Apa saja dampak bullying tersebut terhadap Citra? Merasa tertekan dan mulai menghindari sekolah. Apa yang seharusnya dilakukan korban dan pelaku? Korban harus melaporkan kepada guru dan pelaku harus meminta maaf dan menghentikan perbuatannya. Ya, dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana yang menanggapi? Oh, sesuai betul. Terakhir, Raya, silakan maju. Oke, silakan maju. Ya. Oke, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Melati ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Contoh kasus, Sila merupakan peserta didik kelas 8 yang terus-menerus diabaikan oleh teman sekelasnya, bahkan tidak diajak berbicara atau bergabung dalam kegiatan kelompok. Sila merasa kesepian dan tidak terima. Pertanyaan diskusi. A. Apa bentuk bullying yang dialami Sila? Jawab, bullying sosial. B. Apa saja dampak bullying tersebut terhadap Sila? Sila bisa merasakan kesepian, stres, bahkan depresi, dan bahkan bunuh diri. C. Apa yang seharusnya dilakukan oleh korban dan pelaku? Yang seharusnya dilakukan oleh korban adalah melaporkan kepada guru, dan yang seharusnya dilakukan oleh pelaku adalah menghentikan tindakan dan meminta maaf. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana dengan menanggapi? Ya. Tepuk tangan teman-teman. Iya. Wah, ternyata kelas ini keren nih. Udah pada paham ya, udah mengerti bentuk bullying-nya apa, bisa mengidentifikasi dampak negatifnya apa, ya. Kemudian juga tahu waktu bagaimana. Ibu kasih jempol untuk kelas 83. Tepuk tangan. Oke, nah sekarang setuju nggak kita sedikit dulu? Setuju. Dulu ya. Oke. Berdiri atau duduk? Berdiri. Sekarang berdiri dulu ya. 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 sama kelas 83. Sekali lagi tepuk tangan. Oke, sekarang Ibu ingin kalian merefleksikan kegiatan kita pada hari ini. Yang kalian merefleksikan, oke, silakan berdiri, Kak. Yang tadi sangat menarik ya Bu. Kita jadi lebih tahu apa itu tentang bullying.
Sekarang siapa yang berani menyimpulkan? Ayo, ada berani menyimpulkan? Oke, boleh berdiri nak. Bullying atau perundungan merupakan tindakan kekerasan baik fisik, verbal maupun sosial. Bullying memberikan dampak negatif bagi korban seperti kesakitan fisik, mental, dan bisa menyebabkan bunuh diri. Oke, sekarang untuk temannya. Sekarang nih terakhir ada lagi yang berani menyimpulkan. Oh, oke, boleh berdiri nak. Bullying atau perundungan merupakan tindakan yang dilakukan seseorang baik secara fisik, verbal, dan sosial. Bullying dapat terjadi di mana saja. Cara menghindari bullying di sekolah yang bisa melakukan. Oke, sekarang untuk dan kesimpulannya ya kak, bahwa ternyata bullying itu bisa terjadi dimanapun, termasuk lingkungan sekolah. Bullying itu juga berdampak negatif ya, baik secara fisik, mental, bahkan sampai ada yang bunuh diri. Nah, kita setelah mendapatkan materi kita tahu nih, jadi kita harus paham bagaimana harus mengatasi dan mencegah bullying. Coba aku pengen lihat semangat dari ya. Coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Semangat. Oke, nampaknya kita sudah sampai di kegiatan penutup ya. Ibu akan bagikan angket evaluasi, silakan diisi dan dikumpul ke depan ya Kak ya. Oke. Bisa tolong bantu ibu nak untuk membagikannya temannya. Oke, boleh silakan. Oke, yang sudah boleh langsung mengumpulkan ke depan ya nak. Oke, dapat semua cukup? Bagaimana? Sudah cukup tempatnya? Cukup. Jadi yang sudah boleh kumpul di depan. Oke, nah sudah ya. Sudah semua? Sudah. Oke, sekarang kita tutup ya Nak ya. Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, silakan kepada perwakilan kelas untuk dapat memimpin doa. Semua siap. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam kepada Bu Guru.